Halo, senang sekali bisa ketemu lagi nih buat ngobrolin sesuatu yang menarik ya. Kali ini kita mau lihat satu aspek dalam ajaran Islam yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dalam banget maknanya, yaitu soal gimana sih sebaiknya sikap kita terhadap makanan. Nah ini kan relevan buat siapa aja ya, tapi mungkin bisa jadi pencerahan khusus nih buat Anda yang lagi proses mengenal Islam lebih dalam. Iya, betul sekali. Sumber kita kali ini ada beberapa. Kita lihat dari Al-Quran, itu kitab sucinya, terus dari teladan langsung Nabi Muhammad SAW lewat hadis ya. Dan juga ada penjelasan dari ulama ternama. Jadi cukup lengkap lah ya pandangannya. Lengkap, ya. Nah, misi kita hari ini kita mau coba telusuri bareng-bareng apa sih intinya adab atau etiket Islami soal makanan ini. Kenapa kok ini dianggap penting gitu dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim? Oke, siap ya, kita gali lebih dalam. Siap. Ini topik yang kena banget ya ke kehidupan kita sehari-hari. Makan kan aktivitas dasar, gitu. Tapi dalam Islam, ini bukan cuma soal isi perut aja. Ada dimensi spiritualnya yang kuat. Intinya sih soal rasa syukur ya, sama penghormatan ke nikmat atau karunia dari Allah Sang Pencipta. Syukur dan hormat ya. Iya. Yang menarik tuh, gimana sikap kita ke hal mendasar kayak makanan ini ternyata bisa jadi cermin, bahkan bisa ngebentuk hubungan spiritual kita. Ini salah satu cara praktis banget buat mulai menerapkan nilai iman di rutinitas harian. Oke, kita mulai dari contoh paling praktis aja kali ya, langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sumber pertama kita ini hadis. Buat Anda yang mungkin baru dengar, hadis itu catatan tentang perkataan atau perbuatan Nabi yang jadi panduan gitu. Nah, hadis yang ini statusnya kuat banget karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ahli hadis paling top lah. Betul, muttafaqun alaih istilahnya. Sangat terpercaya. Nah, bunyinya tuh pendek aja dan jelas banget. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau belah suka, ya dimakan. Kalau nggak suka, beliau tinggalin aja. Lugas banget ya. Sangat lugas. Dan ini panduan yang praktis sekali. Ini cerminan langsung perilaku Nabi SAW. Sikap ini tuh ada beberapa pesan penting di dalamnya. Pertama, sederhana. Nggak ada tuh drama atau ngeluh berlebihan soal makanan. Kedua, dan ini yang paling penting menurut saya, penghormatan yang tinggi ke makanan sebagai pemberian. Nggak ada kata negatif, celaan, atau ungkapan nggak suka yang merendahkan. Jadi kalau nggak cocok di lidah Nabi, ya udah, beliau diam aja, nggak dimakan. Gitu aja. Mungkin buat sebagian orang, apalagi yang baru kenal budaya Islam, kedengarannya agak pasif gitu ya. Atau ada makna lebih dalam lagi di balik sikap diam itu? Nah, itu pertanyaan bagus. Sikap meninggalkannya tanpa mencela ini bukan sekedar pasif loh. Ini tindakan aktif menjaga adab, menjaga etiket. Kalau kita lihat gambaran besarnya dalam Islam, ini tuh manifestasi karakter yang menghargai setiap pemberian Allah. Sekecil apapun itu kelihatannya. Mencela makanan itu bisa dianggap ya kayak kurang bersyukur atau bahkan menghina rejeki yang dikasih. Oh gitu ya. Jadi bukan pasif tapi aktif menjaga ya? Betul. Pesan praktisnya nih, terutama buat Anda yang lagi belajar nilai-nilai ini. Kalau makanan yang ada di depan kita cocok sama selera, ya nikmati aja, syukuri. Kalau ternyata, kurang cocok di lidah, adabnya itu cukup nggak dimakan. Nggak usah pakai komentar negatif. Kan bisa jadi nyakitin hati yang ngasih atau masak, ya kan? Dan itu nunjukin kurangnya hormat kita sama nikmat itu sendiri. Sekaligus ini latihan ngendaliin lisan juga. Jadi ada aspek ngendaliin diri, jaga perasaan orang lain juga ya, selain hormat ke nikmatnya itu sendiri. Menarik. Dan ternyata sikap ini bukan cuma contoh dari Nabi aja, tapi memang dikonfirmasi sebagian etiket formal dalam Islam ya. Sumber kita selanjutnya dari Imam Nawawi. Ulama besar nih, karyanya jadi rujukan banyak orang. Iya, Imam Nawawi. Sangat dihormati. Dalam penjelasannya untuk kitab hadis Sahih Muslim, beliau bilang secara jelas kalau larangan mencela makanan ini bagian penting dari adab Islami. Bisa dijelasin dikit lagi nggak adab itu apa sih dalam konteks ini? Tentu, adab dalam Islam itu maknanya luas ya, tapi gampangnya bisa diartikan etiket, tata krama, sopan santun, perilaku yang baik dan terpuji sesuai ajaran agama lah. Ini cakupannya luas. Dari hubungan kita sama Allah, sama sesama manusia, bahkan sama alam sekitar, termasuk ya ini, makanan. Nah, Imam Nawawi dalam penjelasannya itu
Beliau menggarisbawahi, kenapa sih mencela makanan itu termasuk perbuatan yang nggak baik menurut adab Islam? Alasannya fundamental banget, karena makanan itu nikmat Allah. Nikmat. Nah, ini kata kunci nih kayaknya. Sering banget dengar kata ini. Apa sih persisnya makna nikmat di sini? Kenapa statusnya sebagai nikmat, ini bikin makanan jadi nggak boleh dicela? Nikmat itu artinya karunia, anugerah, berkah, pemberian yang baik dari Allah. Jadi, kalau kita anggap makanan sebagai nikmat, statusnya naik. Bukan cuma barang buat dimakan, tapi jadi tanda kasih sayang dan pemeliharaan dari Sang Pencipta. Nah, kalau kita udah mandang makanan dari sudut pandang ini, ya mencelanya jadi nggak pantas kan? Ibaratnya kita dikasih hadiah nih sama orang, terus kita malah ngomentarin jelek hadiahnya. Kan nggak sopan, nggak menghargai. Iya, benar juga. Dalam konteks makanan sebagai nikmat Allah, mencelanya itu bisa berarti kita kurang bersyukur, kurang menghargai Allah sebagai pemberi rezeki. Fokusnya jadi geser. Bukan lagi, ini enak nggak ya menurut gue? Tapi lebih ke, gue bersyukur nggak ya sama pemberian ini? Kalaupun memang nggak sesuai selera, ya adabnya itu nahan diri dari komentar negatif. Ini ngelatih kita buat nggak selalu nurutin ego atau maunya kita aja. Lebih ngedepanin rasa hormat dan syukur. Paham. Jadi sikap kemakanan ini nyambung langsung ke cara kita mandang Allah sebagai pemberi rezeki ya. Ini ngebawa kita pas banget ke sumber ketiga yang jadi fondasi utamanya, yaitu Al-Quran. Kita lihat di surat An-Nahl ayat 114. Ayat ini jelas banget perintahnya. Maka makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Wah, ini nih mulai jadi sangat menarik. Ada 3 elemen penting di sini, makan, syukur, sama ibadah. Betul sekali. Ayat ini ngasih landasan teologis yang kuat banget buat adab makan ini. Coba kita bedah dikit ya biar lebih jelas, terutama buat Anda yang baru mendalami Islam. Pertama, perintah makan apa yang halalan toyiban. Halal itu artinya boleh secara syariat, nggak dilarang. Toyib itu artinya baik, bagus kualitasnya, bergizi, nggak bahaya, dan enak juga. Jadi ada standar kualitas sama kebolehannya nih buat makanan. Ini nunjukin Islam peduli juga sama aspek fisik dan kesehatan. Oke, halal dan baik. Kedua, yang penting banget, perintah makan ini langsung diikuti perintah jelas. Washkuru ni'matallah. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah. Urutannya ini penting. Terima nikmatnya, makan, terus syukuri nikmat itu. Jadi syukur bukan cuma respons tambahan, tapi bagian utuh dari proses nerima dan makan rezeki itu. Jadi satu paket ya, makan dan syukur. Iya, satu paket. Ketiga, ini puncaknya nih. Rangkaian ini semua, makan halal, baik dan bersyukur, dikaitkan langsung sama inti iman dan ibadah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang hanya kepadanya kamu menyembah. Artinya apa? Kemampuan kita makan yang halal, baik, terus mensyukurinya, itu jadi bukti ketulusan kita nyembah Allah. Sebaliknya, ibadah kita jadi kurang sempurna kalau kita abai sama aspek ini. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal makan ya. Dari cuma aktivitas biologis biasa, jadi sesuatu yang ada nilai ibadahnya kalau dilakuin dengan cara yang benar dan ada rasa syukurnya. Kalau gitu mencela makanan bukan cuma soal nggak sopan dong ya, tapi juga bertentangan langsung sama perintah bersyukur tadi. Tepat sekali. Mencela makanan itu jadi kontradiktif sama perintah syukur di ayat yang sama, yang nyuruh kita makan. Gimana coba kita bisa ngaku bersyukur atas sebuah nikmat, tapi di saat yang sama kita celah, kita rendahkan, kita keluhkan. Ini nunjukin ada yang nggak sinkron antara hati sama lisan. Atau bahkan ya kurang paham aja soal hakikat rizki itu sendiri. Buat seseorang yang baru belajar Islam, paham kaitan erat antara aktivitas harian kayak makan sama konsep dasar kayak syukur dan ibadah. Ibadah ini kunci banget. Kunci ya? Ya, kunci buat menghayati ajaran Islam secara lebih utuh di kehidupan sehari-hari. Ini bukan cuma ritual, tapi ini cara hidup. Oke, jadi kalau kita coba rangkum dari 3 sumber tadi ya, contoh Nabi SAW di hadis, penjelasan makna adab sama nikmat dari Imam Nawawi, terus perintah langsung di Al-Quran, pesannya tuh konsisten banget dan saling nguatin ya. Intinya adalah, lihat makanan itu sebagai karunia, nikmat dari Allah, tunjukin penghargaan dengan gak mencelanya meskipun gak sesuai selera, dan yang paling penting, pupuk rasa syukur di hati buat setiap rezeki yang kita terima. Benar sekali. 3 pilar ini,
Hadis, penjelasan ulama, Al-Quran, ngasih panduan lengkap soal etiket makan. Dan ini lebih dari sekadar aturan boleh atau nggak boleh loh. Adab ini sebenarnya dirancang buat ngebentuk kesadaran kita. Mindfulness kita pas lagi berinteraksi sama makanan. Kita diajak buat lebih peka. Nggak cuma soal apa yang kita makan, halal nggak, baik nggak, tapi juga gimana kita meresponsnya secara batin, emosi, dan lisan. Tadi Anu nyebut mindfulness atau kesadaran ya. Gimana sih praktek nggak mencela makanan ini bisa bantu bangun kesadaran itu? Terus tadi Anda juga nyinggung soal qanaah, rasa cukup. Bisa dielaborasi lagi nggak kaitan antara nggak mencela makanan sama qanaah ini? Kaitannya erat sekali. Pas kita biasain diri buat nggak ngeluh atau nggak mencela makanan yang mungkin kurang pas sama harapan kita, sebenarnya kita lagi ngelatih otot mental yang penting banget, namanya qanaah. Qanaah itu sikap hati yang ngerasa cukup, puas, nerima dengan lapang dada apa yang Allah kasih, termasuk ya rezeki makanan ini. Lawannya itu kan tamak, serakah, selalu ngerasa kurang, nggak puas. Qanaah ya, rasa cukup. Iya, dengan nahan lisan dari celaan, kita belajar ngendalin ekspektasi sama keinginan kita. Belajar nerima kalau nggak semua hal harus sempurna sesuai selera kita. Latihan simple ini, nerima makanan apa adanya, itu bisa meluas jadi sikap nerima ketetapan Allah di aspek hidup yang lain. Ini ngebangun ketahanan mental sama emosional. Wah, efeknya luas ya ternyata. Betul. Selain itu, dari sisi sosial kayak yang disinggung tadi, nahan diri dari celaan kan juga jaga perasaan orang lain. Apalagi yang udah susah payah nyiapin makanannya. Ini bagian dari adab hubungan antar manusia, hablum minan nas, yang juga penting banget dalam Islam. Jadi adab makan ini dampaknya ganda. Nguatin hubungan vertikal kita sama Allah lewat syukur dan qanaah, sekaligus jaga harmoni hubungan horizontal kita sama sesama manusia. Ini ngebentuk karakter yang lebih bijak, lebih empati. Dan mindfulness itu muncul pas kita secara sadar milih respons yang baik, syukur atau diem, daripada reaksi impulsif, ngeluh. Jadi ini kayak latihan spiritual harian ya, yang nyelip di aktivitas makan. Bukan cuma soal etiket di meja makan, tapi pembentukan karakter, penguatan iman, dalam banget ya maknanya. Memang begitu. Nah ini kan jadi muncul pertanyaan buat direnungkan ya. Kalau sikap dasar kita ke makanan aja, sesuatu yang rutin banget, yang sering kita anggap biasa, diarahkan sedemikian rupa sama ajaran Islam buat tumbuhin rasa syukur, penghargaan, qanaah. Gimana dong implikasinya ke cara kita mandang dan ngerespon nikmat Allah yang lain, yang jumlahnya nggak kehitung itu? Kita udah kupas bareng ya, gimana Islam lewat Al-Quran, contoh Nabi SAW, dan penjelasan ulama ngasih panduan yang spesifik tapi penuh makna soal sikap kita ke makanan. Ini bukan sekedar aturan sopan santun biasa, ini lebih ke praktik spiritual yang akarnya tuh di nilai dasar. Rasa hormat ke karunia, nikmat, dan kewajiban buat bersyukur. Syukur ke Sang Pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga obrolan kita kali ini ngasih Anda, khususnya mungkin yang lagi dalam perjalanan kenal Islam, wawasan baru ya, tentang gimana ajaran ini tuh meresap bahkan ke aktivitas paling dasar kayak makan dan ngasih dimensi spiritual yang kaya banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau makanan aja, sesuatu yang kita temuin tiap hari, sering kita anggap remeh, dianjurin sedemikian rupa buat dihargai sebagai nikmat, sampai nyelanya aja dilarang. Gimana caranya kita bisa secara sadar ngelatih diri kita buat nerapin sikap syukur dan penghargaan yang sama intensnya ke nikmat-nikmat Allah yang lain? Coba pikirin deh, nikmat sehat yang bikin kita bisa gerak, nikmat waktu luang yang bisa kita isi, nikmat keluarga yang dukung kita, nikmat aman yang sering kita lupain, bahkan nikmat udara gratis yang kita hirup tiap detik. Gimana kita bisa bawa semangat adab makan ini, semangat syukur, penghargaan, qanaah, ke dalam apresiasi kita buat semua nikmat dalam hidup kita, baik yang gede maupun yang kecil, yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Ini mungkin latihan spiritual seumur hidup ya.